Hai semuanya, perkenalkan nama saya Asifani Nubakotrunada dengan NPM 220301059 dari PBSI Rombel 1. Pada video pembelajaran ini saya menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Pembelajaran yang dirancang atau memaparkan siswa pada situasi dunia nyata di mana rangsangan pembelajaran diciptakan dikenal sebagai pembelajaran berbasis masalah. Paradigma pembelajaran berbasis mendorong siswa untuk belajar dengan mengajak mereka berkolaborasi dalam kelompok untuk menemukan solusi terhadap permasalahan di dunia nyata. PBL membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk berpikir kritis, analitis, dan melakukan penelitian multisumber. Pendekatan pembelajaran yang disebut pembelajaran berbasis masalah menekankan pada pembelajaran yang aktif dan dapat memanfaatkan modul ceramah. Dalam model pembelajaran kali ini terdapat beberapa sintak, di antaranya yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Guru menetapkan tantangan, menjelaskan tujuan pembelajaran dan praktik yang diperlukan, dan mendorong siswa untuk mengerjakan tugas pemecahan masalah yang mereka pilih sendiri. Yang kedua ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini guru membantu siswa dalam mendefinisikan dan merancang tugas pembelajaran yang berhubungan dengan masalah. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini, guru mendorong siswanya untuk melakukan eksperimen, mengumpulkan data terkait, dan mencari penjelasan untuk teknik pemecahan masalah mereka. Yang keempat, ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini, guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan tugas yang relevan, termasuk seperti laporan, film, ataupun model pembelajaran lainnya. Mereka juga membantu siswa dengan berbagai proyek kelompok. Yang kelima, ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa dalam menggunakan prosedur yang mereka terapkan untuk merefleksikan atau menilai temuan mereka. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah dengan melalui contoh teks prosedur yang sudah saya paparkan, siswa dapat menguraikan struktur teks prosedur dengan tepat. Berikut ini adalah video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dimulai. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin mengecek data hadir kalian. Apakah hari ini hadir semua? Hadir. Nah, di sini pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai teks prosedur. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu sama kalian. Apa sih makanan kesukaan kalian? Kerjaan. Jalan kamu? Nasi goreng. Kamu? Ayam goreng. Kamu? Bakso. Nah, kalian kan punya nih makanan kesukaan masing-masing. Contohnya nasi goreng. Kalau kita mau buat nasi goreng, kan pasti ada bahan dan juga langkah-langkah. Misal, bahan dan alat membuat nasi goreng apa aja bahannya? Nasi. Ya, terus? Wajan. Ya, terus? Solet. Ya. Nah, setelah bahan dan alat sudah ada semua, kemudian ada nih langkah-langkah membuat nasi goreng. Misalnya seperti mengiris bawang merah, bawang putih, kemudian menyiapkan nasi. Setelah itu kita memasaknya, kemudian bisa disajikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama, sebelumnya ada contoh teks prosedur. Di sini ada cara menyeduh teh hangat. Kan kalau kita menyeduh teh hangat, pasti ada langkah-langkah terlebih dahulu, nggak langsung dimasukin semuanya bahannya, nggak mungkin. Nah, pertama ada tujuan. Tujuannya yaitu membuat teh hangat untuk dinikmati. Kemudian ada bahan dan alat. Yang pertama, 1 kantong teh celup, kemudian air panas, kemudian ada gelas atau cangkir, dan terakhir ada sendok. Nah, setelah bahan dan alat tersebut
air panas ke dalam gelas hingga penuh. Dan yang keempat, diamkan selama 2-3 menit hingga teh larut sempurna. Dan yang terakhir, tambahkan gula sesuai selera jika diinginkan. Lalu aduk hingga merata. Selanjutnya, di sini ada definisi dari teks prosedur. Ada yang mau baca? Ya, silakan. Definisi dari teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Teks ini biasanya digunakan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu dengan urutan yang jelas dan sistematis agar pembaca atau pendengar bisa mengikuti instruksi dengan mudah. Nah, teks prosedur ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah atau melakukan sesuatu. Seperti pertama kali kita menggunakan komputer atau laptop, kan kita harus belajar terlebih dahulu langkah-langkahnya agar bisa untuk menghidupkan komputer ataupun laptop. Setelah definisi ada tujuan. Tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, ataupun menggunakan suatu alat. Nah, dengan teks prosedur ini, tujuan dari apa yang ingin kita capai itu dapat terwujud dengan menuntut. Kemudian ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif seperti contohnya masukkan gula atau cobek bawang merah dengan halus ataupun yang sebagainya. Kemudian ada yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi, ketika kita membaca teks prosedur, ada langkah-langkah yang harus kita ikuti dengan menuntut agar bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian, menggunakan kata penghubung konjungsi untuk mengurutkan kegiatan seperti lalu, kemudian, setelah itu. Yang keempat, ada ciri-ciri dari teks prosedur, yaitu terdapat aturan atau batasan dalam kegiatan atau bahan. Seperti misalnya ketika kita mau membuat kue, itu kan setiap bahan-bahannya perlu kita timbang, seperti misalnya tepung 200 gram atau gula 100 gram. Itu harus kita tentukan terlebih dahulu batasan dan kemudian kita ikuti langkah-langkah tersebut. Yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, kalau tidak urut itu disebut dengan tips. Kemudian ada jenis-jenis prosedur. Yang pertama, membuat sesuatu seperti langkah-langkah membuat nasi goreng, membuat mie goreng ataupun ayam goreng. Yang kedua, ada melakukan suatu kegiatan seperti cara menghidupkan komputer, cara menghidupkan laptop, ataupun cara menghidupkan televisi. Itu ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Kemudian cara menggunakan sesuatu seperti contohnya, misal kita mau menghidupkan AC, itu ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Nah, yang selanjutnya ada struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur itu harus jelas untuk apa. Seperti untuk memasak ataupun melakukan kegiatan hal lainnya. Yang kedua, ada bahan dan alat. Seperti kalau memasak nasi goreng tentunya harus ada wajan, terus ada sendok dan lain sebagainya. Kemudian langkah-langkah. Di
kita bisa mengetahui suatu hal dengan mudah karena sudah ada tutorialnya atau cara-caranya. Kedua, menjamin proses yang dilakukan sesuai dengan tujuan karena di dalam teks prosedur tersebut sudah ada langkah-langkahnya. Dan yang terakhir, bisa meminimalisir kesalahan. Selanjutnya, mengerjakan FAQD. Jadi di sini Ibu akan memberikan kalian contoh dari teks prosedur. Di sini Ibu sudah menyiapkan langkah-langkah dari membuat nasi goreng dan setiap langkah-langkahnya itu berbeda-beda. Dan di sini Ibu sudah acak. Jadi tugas kalian adalah mengurutkan langkah-langkah tersebut lalu menandakannya pada tabel ini. Dan Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok. Yang sini kelompok pertama dan sini kelompok kedua. Silakan kalian mulai diskusi dengan teman-teman kalian. Sebelum kalian mengerjakan, alangkah lebih baiknya kalian membaca semua langkah-langkah tersebut dulu agar bisa mengurutkannya dari satu persatu. Baik, Bu. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Nanti Ibu akan menunjuk salah satu aja. Jadi nanti yang maju salah satu kelompok saja. Siapa yang ingin maju? Ya, Febri, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Febri dari kelompok 1 izin membacakan teks prosedur yang sudah berhasil kami susun. Yang pertama, iris bawang merah, putih dan cabai halus hingga halus. Kedua, nyalakan kompor yang sudah berisi dengan minyak. Ketiga, masukkan irisan-irisan bawang merah, putih dan cabai hingga halus. Keempat, pecahkan telur lalu masukkan ke dalam wajan yang sudah berisi minyak dan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Kelima, masukkan nasi putih yang sudah disediakan lalu diaduk dengan menggunakan spatula. Keenam, masukkan garam, kecap, ayam suwir dan bumbu-bumbu lainnya ke dalam wajan, aduk hingga merata. Ketujuh, setelah matang sajikan di atas piring. Nasi goreng telah siap disajikan. Terima kasih. Jadi kalian Ibu simpulkan sudah mengerti apa itu teks prosedur karena kalian sudah berhasil mengurutkannya langkah-langkah tersebut dengan baik. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulannya, teks prosedur memberikan petunjuk langkah-langkah secara sistematis untuk mencapai tujuan.
aktivitas sehari-hari dan memastikan hasil yang diinginkan tercapai dengan efisien. Mungkin materi hari ini cukup sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah baik, berarti ini tutup. Cukup sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.